Pemirsa Channel 14 News, sore ini kita akan mengadakan dialog interaktif dengan salah seorang tokoh besar, kalau bisa saya katakan, dari tanah Papua, tepatnya dari Kabupaten Jayapura. Jangan disangka beliau ini rambut keriting atau kulit hitam. Beliau ini adalah seorang putra Papua, tokoh adat resmi dan sah. Beliau adalah Dr. John Manansang Wali, MKes AIF Bapak. Selamat sore Bapak, selamat datang. Selamat sore. Bapak ini mempunyai perjalanan hidup yang cukup unik. Dimulai dari kisah hidup Bapak, yang mana ketika usia 5 tahun Bapak telah diangkat menjadi anak adat dari suku Sentani. Bisa dijelaskan Bapak, kenapa diangkat saat itu dan siapa yang mengangkat dan kenapa itu geger Bapak? Ya, itu sejarah yang unik, tetapi itu satu fakta. Jadi di kampung Babrongko, tepatnya di bagian selatan Sentani. Ya. Di sana pernah lahir paman saya. Ya. Dari seorang guru penginjil yang namanya Baktiar Frederikus Manansang. Ya. Tahun? Lahir sekitar tahun 49. Ya. Nah, tapi waktu lahir itu nenek saya itu meninggal dunia karena perdarahan. Ya. Sehingga paman saya ini, om ini, Ya. dipelihara oleh On Wafi. Ya. Kalau kita di Sentani disebut Ondofolo. Ya. Ondofolo Ave Ya. Wali. Ya. Potong pusat langsung dipelihara. Jadi selama 2 bulan itu dipelihara dengan air kelapa muda. Ya. Terus lanjut sampai dewasa. Ya. Dan bersama dengan saudara-saudaranya ada 2 laki-laki, Ya. yaitu Om Antoni dan Om Karet. Ya, Wali. Jadi Wali, Ya. anak dari Ondofolo. Ya. Jadi om saya adalah anak angkat. Ya. Jadi anak yang ketiga laki-laki. Benar. Dalam perkembangan mereka, Ya. pada suatu waktu dari adat memutuskan untuk akan menentukan siapa Ondofolo baru. Ya. Setelah Ondofolo Ave ini meninggal karena dia sudah sangat tua. Benar. Nah, di sanalah keputusannya itu jatuh pada paman saya itu, Ya. Om Marten Manansang Umani Wali. Wali. Umani itu nama tanah, nama dari Ya. moyang Ya. suku Wali. Benar. Nah, dalam persiapan itulah yang ada terjadi gejolak di Papua waktu itu tahun 1969, Ya. dan banyak sekali masyarakat itu yang jadi korban. Nah, Hmm. paman saya dia melindungi masyarakatnya yang ada di sana dan mereka lari ke PNJ. Ya. Nah, itu dikejar terus dan akhirnya ketemu dan sempatlah dianiaya dan akhirnya meninggal tahun 69. Ya. Jadi pada waktu itu saya masih kecil, umur 5 tahun, dan Ya. kami datang untuk melayat Ya. di kampung Babrongko. Benar. Pada waktu itu Ondofolo langsung minta kepada orang tua saya, saya sebagai anak tertua dari keluarga ini menggantikan posisi om yang baru meninggal yang sedang dalam Ya. pertimbangan. Betul. Nah, disitulah awal saya jadi anak adat. Usia dari Bapak seorang- pada saat itu 5 tahun atau 6 tahun? Ya, 6, tepatnya masuk ke 6 tahun. Ya, SD. Ya. Betul. Ya.
Belum SD, masih masih TK, benar-benar. Baik, Bapak, menjadi seorang dokter itu bukan yang gampang. Seorang dokter, apalagi juga sekarang Bapak S2. Dan Bapak menjadi dokter itu dari daerah tanah Papua. Mungkin saat itu kondisi ekonomi keluarga Bapak pas-pasan. Apakah menjadi dokter ini cita-cita Bapak? Atau bagaimana sejarahnya? Saya mau lompat jauh nih, Bapak bisa menjadi seorang kuliah di kedokteran. Silakan Bapak. Ya sebenarnya tidak ada cita-cita ke situ kan, Ya, kita ya. kan harus mengukur Betul. kehidupan keluarga kami. Saya kan anak kampung. Benar. Jadi setelah 69 itu umur 6 tahun saya sekolah SD, tamat SD bapak saya meninggal. Ya. Nah, jadi bersama ibu saja. Nah, dan ini kan bukan pegawai negeri. Benar. Nah, jadi kita tidak ada jaminan. Ya, Jadi ya. kita harus kerja berat Ya. sejak SMP itu. Ya. Nah, jadi kita tentu tidak punya pikiran yang muluk-muluk lah. Benar. Tamat SMA saya ingin menjadi pilot karena kebetulan ada penerbangan yang bisa memberikan uang beasiswa. Iya. Penerbangan AMA. Iya. Jadi saya ikut tes, tapi ternyata tidak juga karena tinggi badan saya kurang. Iya. Kurang 3 cm. Tapi setelah tes tidak lulus untuk sekolah pilot itu saya bekerja di situ. Karena setelah SMA mau bikin apa kalau bukan kerja? Iya. Itu di Sentani, Bapak? Sentani, Iya. di AMA. Iya. Perusahaan AMA. Nah, jadi selama 1 tahun itulah saya mengalami satu perubahan di sana. Menyaksikan bagaimana pasien-pasien kita dari pedalaman yang menggunakan pesawat AMA ini. Pesawat AMA ini melayani orang-orang misionaris maupun orang-orang sakit. Iya. Itu banyak yang meninggal di perjalanan atau waktu landing. Iya. Nah, saya melihat itu satu masalah tersendiri. Iya. Ketika saya tidak bisa lolos jadi pilot, saya berpikir, jadi sempat saya ada usaha setelah tamat itu 1 tahun itu ke Jakarta dulu untuk proses tinggi badan. Ternyata untuk menjadi tinggi badan tambah 3 cm itu biayanya bukan sedikit. Iya. Menyerah. Iya. Nah, saya dengar ada tes untuk dokter, perguruan tinggi. Nah, saya pikir harus ke dokter aja, tes dokter. Iya. Supaya mungkin kalau tidak jadi pilot saya bisa melayani, mendampingi pilot untuk melayani pasien. Nah, itu kira-kira ceritanya. Iya. Tapi kan tes kedokteran itu berat. Bapak lulus atau bagaimana menghadapi tes itu bagaimana saat itu, Bapak? Oh, kami waktu tes itu tahun 83. Iya. Itu masih perintis. Ujian perintis, jadi perguruan tinggi perintis itu dibagi 3, perintis 1, perintis 2, perintis 3. Nah, perintis 1 itu cuma 3 perguruan tinggi. Itu ITB, UI sama Erlangga. Iya. Nah, itu perintis. Kebetulan saya di Jakarta, jadi saya tanya sama teman-teman, kira-kira masuk universitas yang biayanya kecil, yang mungkin bisa dapat beasiswa itu mana? Dia bilang di Jakarta di UI. Nah, maka saya tes di UI. Oke. Itu aja. Pak John, kalau nggak salah setelah tamat dokter penempatan pertama Bapak di bawah kan di Kak? Iya. Saya dengar atau saya melihat dari film Bapak bahkan sempat mengoperasi pasien dengan mempergunakan kesusilaan. Tolong Bapak ceritakan Pak, bagaimana kondisi Bapak Niku pada saat itu? Di pedalamannya bagaimana, masyarakatnya bagaimana, dan sampai kejadian Bapak melakukan operasi itu dengan mempergunakan kesusilaan yang sempat Bapak tuangkan ke salah satu film Bapak. Nah, saya tidak tahu filmnya dulu Bapak, saya melihat kejadian fakta sebenarnya dari Bapak penempatan pertama. Ya, tentu kita tidak punya pikiran atau punya bayangan kalau ada kejadian seperti begitu. Iya. Tempatnya di kecamatan mana nih? Di Bovendigul di Bapak? Di Tanah Merah. Tanah Merah. Tanah Merah Bovendigul. Tanah Merah. Di Baik. ibu kota kecamatan. Ibu kota kecamatan. Baik. Waktu itu masih kecamatan dari Merauke. Merauke, benar. Ya, hari ini sudah jadi kabupaten. Biasa.
Jadi dalam suatu peristiwa itu ada pasien yang harus dioperasi karena tidak bisa melahirkan secara normal. Orang asli Papua pasien? Ya, untuk ada orang asli Papua, ada orang pendatang, ada banyak kasus. Tapi yang kasus dengan silet ini seperti itu. Jadi setelah kita persiapkan, karena di sana itu transport udara seminggu sekali. Jadi kan tidak mungkin bisa bertepatan, biasanya tidak bertepatan waktu dengan pesawat. Benar. Kalau kapal yang masuk ke sungai itu sebulan sekali. Iya. Nah, peristiwa ini terjadi saat tidak ada kendaraan atau pesawat atau kapal. Jadi setelah kami putuskan untuk operasi, sudah dalam persiapan mau operasi, ternyata pisau silitnya nggak ada pisau operasi. Iya. Ya, pikiran saya yang penting harus selesai. Operasi ini operasi sesar, Sesar. Siap, baik. Operasi sesar. Nah, jadi serta-merta langsung saya minta perawat yang ada untuk beli pisau silet di kios. Iya. Itu kan bisa kita steril. Iya. Jadi dia tajam dan jadi saya pikir itulah solusi. Jadi bukan alasan tidak ada pisau operasi lalu sudah batal. Iya. Ya, tapi harapan saya itu jangan terulang. Iya. Baik, Bapak John Manangsang, Bapak telah menciptakan, saya nggak tahu ya, 3 atau 4 film ya. Bahkan ada 1 atau 2 film yang mendapat penghargaan di Amerika Serikat. Bahkan Christina Hakim menjadi salah satu bintang di film Bapak. Nah, tolong Bapak ceritakan kepada pemirsa channel Bapak News ini, apa motivasi Bapak membuat film ini, dan apa pelajaran yang bisa dipetik dari film-film yang Bapak produksi tersebut? Ya, pengalaman 2 tahun di pedalaman Bovendigul itu menurut saya itu pengalaman yang sangat berharga. Benar. Bukan untuk saya, tetapi untuk kita semua dan anak cucu kita. Jadi seandainya waktu itu pengalaman itu saya lewatkan, saya tidak tulis dalam buku, terus tidak diangkat dalam film, mungkin dia akan hilang begitu saja di tengah hutan. Tetapi dengan kita mengangkat itu, ini bisa jadi bahan pelajaran yang baik. Nah, sebagai pemerintah, mereka akan melihat apa saja kejadian-kejadian di pedalaman. Nah, dengan demikian pemerintah bisa membuat sebuah kebijakan yang lebih baik untuk masa depan yang lebih baik. Jangan terulang hal-hal yang tidak manusiawi seperti itu. Betul. Ya, jadi itu sebenarnya keuntungannya atau harapannya. Nah, sementara untuk teman-teman saya, adik-adik saya, anak-anak saya yang sekolah dokter atau menjadi dokter, yang mau masuk ke Papua, minimal mereka bisa belajar dari peristiwa itu dan mempersiapkan diri lebih baik. Benar. Jadi dia mau jadi dokter tuh dia udah tahu kira-kira akan menghadapi masalah yang tidak pernah terbayangkan itu seperti apa dan bagaimana mengatasinya. Jadi mereka tidak terjun bebas, tapi ada satu pengetahuan dan ada persiapan mental, persiapan alat, obat yang mereka bisa pegang secara pribadi. Misalnya obat bius. Kita tidak mungkin operasi orang tanpa bius. Berarti dia harus punya obat bius dan tahu membiusnya. Benar. Baik Bapak John, ini kita masuk kepada poin utama dari sudut pandang saya, Pak. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan pers, di kalangan pegiat-pegiat sosial di Kabupaten Jayapura, bahwa banyak yang meminta, bukan Bapak yang berambisi, bukan, para ulwafi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, baik pun dari kalangan pendatang yang meminta Bapak maju menjadi calon bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 ini. Pertanyaan saya, apakah Bapak akan maju? Kenapa? Ya, ini dilema. Dilema. Benar. Ya, orang katakan mau maju harus punya harta, benar. Dan sebagainya. Benar, Pak. Itu katanya begitu. Siap. Nah,
saya kan bukan orang yang punya harta. Benar. Jadi ini satu hal tersendiri. Tapi di lain sisi, Iya. permohonan atau permintaan itu saya merasa sebagai suatu harapan dari masyarakat untuk saya juga bisa memberikan suatu kontribusi untuk perubahan di daerah Di Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura. Iya. Nah, jadi ya saya hanya bisa mengungkap pikiran saya seandainya jadi bupati. Betul. Nah, apa yang akan saya pikirkan, yang saya ingin lakukan, Iya. sehingga bisa terjadi suatu perubahan dari kabupaten yang hari ini Iya. pada kabupaten yang akan terjadi. Dari masyarakat hari ini kepada masyarakat yang baru, dari infrastruktur hari ini kepada infrastruktur yang baru, dari karakter yang hari ini ke karakter baru. Iya. Jadi betul-betul harus terjadi suatu perubahan. Iya. Nah, itulah pikiran-pikiran saya. Jadi sikap saya adalah saya menuangkan semuanya dalam saya menulis pertama sekali buku Dunia dalam Genggaman Papua, itu bicara tentang Ya. bagaimana fenomena Papua. Saya sudah baca buku itu dan keren. Tapi itu tidak cukup Ya. karena bicara Papua ini sangat sulit, rumit, kompleks. Yes. Jadi saya mengambil sikap, saya coba di satu titik Iya. Kabupaten Jayapura. Kebetulan Kabupaten Jayapura ini adalah ibu kota dari awal Ya. Papua. Betul. Jadi saya pikir ini kabupaten ini bisa menjadi satu contoh yang kita bisa lakukan. Sehingga saya menulis buku lagi Ya. berjudul Jayapura Mas 2030. Ya. Tolong dijelasin kata-kata 2030 itu maksudnya apa? Sedangkan Bapak akan memulai jadi bupati tahun 2024. Dijelasin Bapak pengertiannya. Ya. Iya. Nah, itu saya akan melihat 2024 itu kan Start awal. bukan secara awal, tapi pemilu kadanya itu kan November. Ya benar-benar. Apa mungkin langsung dilantik di bulan Desember? Nggak mungkin. Oh ya betul. Paling Januari atau Iya, Februari. 2025. Berarti sudah 2025. Iya, 2025. Jadi 2025 ke 2030 itu satu periode. Satu periode. Nah, saya berharap satu periode itu rakyat sudah bisa melihat perubahan apa yang kita janjikan itu. Jadi itu harus suatu komitmen yang kuat yang tidak bisa saya jalankan sendiri. Itu harus saya mengajak seluruh komponen, seluruh rakyat harus ikut berpikir, membangun suatu visi bersama. Sehingga dari visi bersama itulah kita tetapkan misi yang akan kita pakai, langkah-langkah strategis apa, sehingga dalam waktu yang begitu singkat kita bisa lakukan suatu perubahan. Ya. Nah, kenapa perubahan harus cepat? Ya, saya kan udah tua. Masa saya juga tidak ingin melihat suatu perubahan ini. Yang kedua, masyarakat saya sudah lama menderita. Benar. Ya, mereka yang datang minta orang-orang yang menderita, yang merasa aduh, kita kenapa begini terus. Padahal ini negeri yang punya potensi kekayaan yang luar biasa. Benar. Ya, danaunya yang luar biasa, Betul. lembah Grimbe yang luar biasa, laut pantai utara yang luar biasa, gunung Siklop yang luar biasa. Semua ini tidur. Ya. Artinya potensi itu masih tidur. Ya. The sleeping giant. Iya. Nah, ini kalau kita kelola dia dengan sungguh-sungguh, semua komponen, bahkan bukan kita orang Jayapura saja, Iya. seluruh bangsa ini memberi perhatian untuk melakukan perubahan di sana. Bahkan negara lain, Ya. bangsa-bangsa dunia melihat Kabupaten Jayapura sebagai satu tempat baru untuk kita berinvestasi di sana, membangun dia, melakukan satu perubahan sehingga itu menjadi satu tempat yang menjadi idaman kita bersama. Ya. Nah, saya ingin cepat-cepat lihat karena saya nggak tahu umur saya berapa. Nah, Nah, 5 tahun yang diberikan Tuhan itu kalau bisa cepat-cepat jadi. betul. Nah, begitu. Nah, ini mustahil ya, tidak apa-apa mustahil, Ya. tapi pikiran saya harus besar. Ya. Supaya kalau dia tidak jadi sepenuhnya, setengahnya udah cukup. Ya. Ya kan, seperti itu. Ya. Bapak Dr. John ini terkenal dengan katakanlah bahasa Nasrani itu seorang yang kasih. Ya. Saya sendiri pernah melihat Bapak menolong orang, tokoh orang Papua, tokoh adat,
dengan Bapak juga dengan posisi ekonomi yang sebenarnya juga tidak berlebihan sekali, tetapi Bapak bagaimana berupaya membantu sehingga banyak sekali yang telah merasakan bantuan Bapak, baik berupa material maupun non material, ngobatin orang. Kadang-kadang sampai ada orang tamu tuh Bapak dulu diantar lagi pakai motor ke depan. Bapak suruh anak Bapak, dan anak Bapak yang cowok mau ikut ngantar. Saya melihat di Twitter ini, kok Pak Dokter ini lebih Papua daripada orang Papua. Maksudnya itu dalam sekali jiwa kepapuaan Bapak itu. Dan Bapak seorang yang saya lihat itu ya dokter pasti jenius dong, pasti di pemikiran pasti di atas. Dan beruntung Kabupaten Jayapura itu memiliki putra John Manangsangwali. Bapak dalam hal ini konsep membangun Kabupaten Jayapura, Bapak, prioritas-prioritasnya pilihnya apa saja yang Bapak lihat yang perlu dibangun atau dikembangkan? Baik. Jadi sebelum masuk ke prioritas itu, tadi dikatakan kenapa saya punya kepribadian atau sikap seperti tadi. Iya. Ya, kasih itu. Satu, memang kasih itu diajar dalam setiap agama. Baik, Ya, toh. Nah, kita sebagai orang beragama kita wajib melaksanakan. Iya. Tetapi yang lebih dari itu, saya kan tumbuh besar dari keluarga yang sangat sederhana. Benar. Ditinggal pergi oleh orang tua masih SMP kelas 1. Bapak ya, Bapak. Nah, jadi saya punya adik-adik ada 6, kami bertujuh. Semua masih kecil-kecil, yang paling kecil baru 7 bulan. Iya. Nah, kami mengalami suatu kondisi yang sulit. Iya. Jadi saya tumbuh besar itu dalam keadaan itu. Semua sekolah biaya sendiri, berjuang sendiri. Iya. Gitu kan. Jadi semua sendiri. Jadi kita udah merasakan hidup susah itu seperti apa. Ya, toh. Jadi kalau kita lihat orang susah, kita udah tahu bagaimana kesusahannya. Benar. Jadi tidak bisa kita pura-pura tidak tahu. Iya. Kalau memang kita mau tidak bisa lagi, Iya. sudah upaya sana sini tidak dapat lagi, mau bilang apa. Tetapi ketika itu terjadi, itu hati kita tidak bisa tenang. Betul. Dan saya merasa sampai sudah jadi dokter, jadi begini pun kita tetap kekurangan karena terlalu banyak yang membutuhkan bantuan. Benar. Saya hanya bersyukur karena istri dan anak-anak saya itu akhirnya menyadari dan mereka tidak bisa buat apa-apa. Jadi kita begini-begini aja. Kita mau kerja sekian puluh tahun, tidak punya apa-apa karena habis. Kita dapat 10, keluarnya 20. Ya, toh. Jadi hidup kami itu yang sisanya itu sepenuhnya itu dari kemurahan Tuhan. Nah, jadi saya merasa memberi itu bukan sesuatu yang akhirnya nanti kita kekurangan. Jadi seperti itu. Tapi sampai kapan? Saya sudah semakin usia semakin ini. Kalau kita tidak membantu mereka untuk bisa menemukan kekuatan pada diri masing-masing, ya kan? Saya berpikir, wah kalau begini terus saya hanya sebatang lilin, dia akan habis. Bagaimana saya mau menyalakan lilin, semua orang punya lilin? Semua orang menjadi lilin. Yes. Dan itu potensi itu ada di Kabupaten Jayapura. Benar. Sehingga kita tidak saling bergantung dari orang lain lagi. Tetapi kita yang memberi bantuan kepada orang-orang yang datang di Kabupaten Jayapura. Iya, Bapak. Untuk itu memang saya pikir, ya juga ya kalau jadi pemimpin di sana. Mungkin itu bisa lebih terjadi. Iya. Sehingga saya bukan jadi seperti sinterklas terus. Iya. Tetapi kita orang Jayapura bisa jadi sinterklas. Mungkin puluhan miliar sudah yang Bapak bagikan, saya tahu itu. Benar tidak? Nah, jadi kita cerita banyak dari teman-teman. Saya bukan mengungkit angka, Bapak tidak nyebut angka, saya yang mengutip. Dr. John tidak ada pernah ada cerita yang negatif, baik dia ada di mana-mana atau segala macam. Dr. John kadang-kadang dia punya uang 10.000 di kantong, 9.000 mungkin dia bisa bagikan. Dan itulah Dr. John, kata orang yang melihat itu
bagaimana ingin menolong kesusahan seseorang, ingin mencoba berbuat walaupun sebenarnya dia tidak punya banyak. Benar tidak, Pak? Mungkin seperti itu. Ya, saya tahu persisnya. Oke, lanjut Bapak. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang pemerintahan, ya kita punya patokan, ada Ya. aturan. Aturan kita adalah perundang-undangan. Nah, di Papua itu adanya otonomi Ya. khusus. Ya. Otonomi khusus pertama sudah selesai. Ya, ya. Ya, tahun 2021. Sekarang sudah masuk otonomi khusus kedua. 2021 sampai 2041. Ya. Prioritas di sana juga masih sama. Ya. Harapannya beda karena yang pertama dikatakan gagal. Nah, yang kedua jangan sampai gagal lagi. Betul, betul. Ya, Ya, ya. prioritasnya sama. Ya. Pertama pendidikan, kedua kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Itu urutan prioritasnya. Nah, tentu sebagai kalau seandainya itu dipercayakan untuk menjadi pemimpin di pemerintahan, ya kita harus ikuti aturan perundang-undangan itu. Betul. Namun kalau saya, oke, jalan simultan, tetapi saya akan memberikan prioritas yang berbeda dari pengalamannya, dari pengalaman khusus Kabupaten Jayapura. Ya, ya. Yang prioritas pertama itu justru ekonomi. Iya. Kenapa begitu? Iya. Kita punya ratusan mahasiswa sudah belajar di luar negeri, sudah mau selesai, ada yang ini dan segala macam, akhirnya dipulangkan karena uang. Kabupaten Jayapura. Semua di Papua Di kan? Provinsi Papua. Iya, Oke, benar. itu kan itu satu tantangan baru untuk Iya. saya. Fenomena saat ini. Benar. Iya. Benar. Karena mereka ini bergantung dari uang pemerintahan, uang otsus. Ketika uang otsus ini terputus dan keluarga tidak punya uang untuk membiayai pulang, ini bukankah ini suatu kerugian yang maha dahsyat? Iya, iya. Benar. Itu kerugian segala macam, Iya, iya, iya. dan itu bisa berpotensi tidak baik. Iya, iya, iya. Oleh karena itu, belajar dari peristiwa ini, saya akan memberikan prioritas pertama pada ekonomi. Ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat, setiap keluarga, setiap orang harus bisa produktif dan memiliki uang sendiri. Itu sebenarnya. Yes. Terobosan. Ya, karena pengalaman tadi, kita boleh bicara, oke, undang-undang sudah mengatur begini, oke, saya setuju. Ya. Tetapi hari ini fakta mengatakan lain. Ya, karena tidak ada uang dia tidak bisa pergi sekolah. Karena tidak ada uang dia tidak bisa pergi berobat. Iya, iya. Ya, Benar. karena itu uang begitu penting. Orang bilang uang itu akar dari kejahatan. Oh tidak. Bukan itu. Bagaimana kita menggunakan uang untuk kebaikan. Yang bikin orang menjadi jahat itu karena lapar. Benar. Karena perut lapar, orang bisa berpikir jahat, bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah terbayangkan oleh orang itu sendiri. Oleh karena itu kita harus perbaiki kehidupan ekonomi rakyat. Dan setiap orang harus memiliki kekuatan ekonomi. Dan disitulah dia bisa melakukan banyak hal untuk kebaikan. Nah, jadi ekonomi, kesehatannya bagus, pendidikannya bagus, infrastrukturnya bagus, itu kita bangun dalam satu kebersamaan atau simultan. Tapi prioritas itu tetap. Ya, berarti Bapak memberikan titik perhatian khusus ya untuk ekonomi masyarakat ini. Ekonomi yang saya harus perhatikan. Jadi bagaimana kita memperbaiki ekonomi itu dalam waktu yang singkat? Itu semua potensi alam yang sudah disediakan Tuhan sebagai anugerah untuk orang Jayapura, itu yang kita gunakan. Ya, Danau Sentani bagaimana kosong-kosong. Orang cuma jual mendapat kekuatan atau ekonomi dari danau hanya untuk bertahan hidup. Coba perhatikan. Tidak ada yang membuat mereka menjadi lebih makmur atau kaya. Hanya untuk bertahan hidup, bisa makan nasi besok, bisa beli ikan sauris besok, ikan mujair. Ini kan ironi. Benar. Seperti ayam mati kelaparan di lumbung padi. Benar. Lembah Grimnya katanya subur. Ya, sangat. Bukan katanya sangat. Ya, tapi hari ini lihat orang Grimnya, hidupnya begitu sulit. Orang-orang kabupaten mama kita begitu sulit. Mereka jualan di pasar dari pagi jam 5 sampai sore, kadang ada yang sampai malam.
Kapan dia urus keluarganya, suaminya, anak-anaknya? Sudah ada. Ya. Jadi karena